Saya berani potong kuping. Ini taruhan lagi. Benar. Kenapa saya kata-kata itu propaganda? Mustahil bisa mencapai 1 juta KTP. Mustahil, bohong. Kalau menurut saya bohong gitu. Bohong ya? Kenapa saya bilang bohong? Makanya saya berani taruh satu. Yang kedua, cuci tangannya digabunglah ke parpol. ya, yang kedua, iya dari kubunya Pak Ahok. Dianggap persoalan pilkada ini selesai. Siapa yang berani nanya Ahok? Saya tanya. Ahok mainnya kan di mall. Kawan Ahok mainnya di mall. Haji Lulung mainnya di grassroots. Jadi saya bilang, siapa lawan kuat Ahok? Ya saya. Oke. Saya lawan kuat Ahok. Amin. Iya, kita buktiin nanti. Karena gini. Seru nih kalau Maksud saya begini. Kalau di kita, Ahok itu adalah, minta maaf lagi, Ahok itu gubernur dan calon gubernur media. Karena adanya di media, terjun bebas, tidak pernah ada rival berkomunikasi seperti ini. Sendiri aja dia. Di televisi tertentu sendiri ngomong. Di mana-mana sendiri, tidak pernah. Duduk bareng, yuk kita bicara tentang. Jadi Anda berharap pengen berdebat. Ada Ahok. Oh iya, saya pernah bicara. Kenapa? Mungkin Anda bisa belajar dulu kan teori Surabaya ya, mungkin pagi. Cukuplah, ilmu saya cukup. Saya sama, berangkatnya sama, dan umur saya juga sama dengan beliau. Tidak jauh-jauh, ya enggak? Sama saya. Cuma memang hari ini saya baru ketemu. Jadi yang saya maksud sekarang persoalannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah siapapun dia harus konsisten. Tidak boleh tidak konsisten. Nanti penyelenggara negaranya tidak konsisten. Saya katakan, kita sepakat untuk memberantas korupsi. Kenapa masih ada korupsi, dugaan korupsi di pemerintah daerah? Ahok nggak punya ilmunya. Bagaimana cara memberantas korupsi? Dia kagak pernah ngajak ngomong sama DPRD. Coba kalau dia sama-sama. Semuanya masalah di salah satu kesempatan Bang Yoris itu saat Basuki Cahayapurnama memberikan kesaksiannya di tindak pidana korupsi dugaan suap reklamasi menyebutkan bahwa DPRD itu musuh saya seperti itu. Nah itu kan nggak boleh. Undang-undang singgung nggak? Oh pasti. Itulah orang yang tidak mengerti undang-undang. Padahal di DPRD partai Golkar juga Bang, ini kan jelas. DPRD ada partai Golkar juga. Ini kan jelas. Undang-Undang nomor 27 tahun 2009, pemerintah daerah itu DPRD, DPR, pemerintah pusat dan DPR. Di tingkatan yang daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah. Kalau kemudian persoalan dibilang DPRD musuh saya, sewaktu-waktu dia butuh kok kebijakan kami. Aneh. Makanya saya bilang orang ini ngerti undang-undang nggak? Ngertinya di undang-undang. Saya bilang Anda sih ngerti undang-undang. Saya bilang karena saya lama hampir 5 tahun. Kebijakan-kebijakan yang disampaikan Ahok itu dilanggar, tidak konsisten. Tidak konsisten. Saya pikir ini bagus. Ini kan pembelajaran politik bagi masyarakat. Ini ibu kota negara ya kan, yang masyarakatnya kan tidak homogen, majemuk, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat nanti hasil akhir, ya kan. Kalau memang selama ini dia tidak konsisten, sejak dia jadi wakil gubernur, kemudian dia jadi gubernur sekarang, atau kita mau bicara yang lalu-lalu lah, dia waktu itu jadi bupati, gagal di Medan, ya kan, masuk dari DPR, pindah-pindah partai, doain sebagainya. Masyarakat itu merekam itu, dan masyarakat itu akan memilih pada akhirnya kepada sosok yang menurut mereka ini paling tepat. Nah kalau kita lihat Ahok, harus kita objektif dan jujur. Terobosan yang dilakukan oleh dia terhadap perubahan yang terjadi ini kita bisa buktikan. Nah mungkin yang tidak cocok dengan ilmu ini begini, teman-teman di DPR kita penyelenggara negara, Bang. Setuju, tidak cocok. Saya juga anggota DPR. Jadi saya ini 12 tahun, saya tidak pernah tidak substansi saya. Ini kita penyelenggara pemerintahan substansi dan bukan konsisten. Setuju. Saya sangat setuju. Kita mengikuti itu. Jadi proses kita mesti lihat begini. Loh, pemerintah daerah dengan DPRD ini harus menjadi satu mitra yang baik. Tugas DPR itu kan hanya mengawasi, membuat aturan-aturan daerah dan mengesahkan keuangan. Itu landasan hukum kan. Sama-sama membahas keuangan. Iya, sama-sama. Ini menarik ya. Soalnya adalah tadi
inkonsistensi ya. Saya pengen tanya dulu ke Bang Yoris ya, Bang Haji ya. Ini kali aja pagi ini ada informasi yang bisa diperjelas oleh Bang Yoris yang hadir di Rapimnas tadi malam gitu. Kita melihat nih di salah satu koran kan ada wajah, ada Bu Mega, ada ketua umum dengan sama ketua umum, lalu ada posisi berdiri saja juga berbeda nih. Pak Basuki Cahayapurnama sudah di samping mantan presiden kan begitu kan, dan juga Presiden Republik Indonesia. Ini ada cerita apa sih Bang Yoris dari pertemuan Rapimnas tadi malam? Saya kira kalau kita mau lihat Sekaligus menjawab tadi yang ditanya oleh Bang. Kalau tadi Bang Jamal begini, saya ini bukan pengamat, saya ini praktisi. Jadi berbeda apa yang disampaikan kan. Dia melihat ini sebagai seorang pengamat, itu berbeda dengan saya selaku praktisi. Gitu. Nah kalau macam lu bingung gitu. Dia di mana nih? Saya begini, oke saya setuju saja. Kita dalam berpolitik ini kan kita harus bagaimana mencapai tujuan. Ya. Jangan bingung Bang, kita kan penyelenggara, gimana bingung sih? Kalau yang tidak ada konsisten kita perlu ingatkan. Ini begini. Kalau Anda belum berbicara begini, saya gini abang ya nggak. Kalau Anda berbicara, jadi kalau abang kalau dia berbicara dalam kapasitas sebagai partai politik, dengan dia berbicara dalam kapasitas sebagai anggota dewan, itu harus bisa berbeda. Iya. Sekarang Anda begini, Anda yang tadi Anda ini kan seakan-akan Ahok nggak konsisten, tidak bisa kerjasama dengan kami itu siapa? Dewan? Ya, makanya saya bilang kalau dia berbicara seperti dewan, saya bilang berbeda. Tapi kalau dia berbicara sebagai pemimpin satu partai politik, ini kan harus kita bisa bedakan juga kan. Ini harus gimana bedanya Bang? Jelasin dong. Iya dong. Jangan sepotong-potong jelasin dia. Dan itu Anda sebagai partai politik, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Ahok inkonsistensi, dia nggak bisa kerjasama dengan kami. Gimana dia bisa kerjasama? Kalau sama dewan saya harus ya. Tapi kalau kita berbicara sebagai kapasitas yang sebagai partai politik, ini kita berbicara. Jadi saya mau tanya, saya bilang Anda nggak konsisten. Haji Lulung tidak berdiri sendiri. Setuju. Artinya ada media yang menyambangi saya, ada teman-teman reporter yang saya. Hari ini saya diundang. Ini Haji Lulung tidak berdiri sendiri dengan kapasitas Haji Lulung sebagai anggota dewan tentunya. Tidak pernah berbicara Haji Lulung sendiri. Saya tidak ada sentimen pribadi. Bicara boleh dievaluasi di TV manapun. Saya bicara selalu substansi. Tidak ada yang saya langgar. Saya tidak pernah ngomong tai, saya tidak ngomong goblok, saya tidak ngomong goblok. Ini perlu. Kalau saya begini, saya katakan, ini pemilu pilkada belum selesai. Kalau Ahok tadi, kalau Ahok jelek, propagandain supaya jangan dia dipilih. Oh, begitu, iya dong. Begitu bicara politik. Saya setuju. Kan tadi saya bilang, ini saya setuju. Ini nggak konsisten gitu. Yang saya konsisten begini-begini. Menurutnya nggak konsisten siapa? Ini udahlah, nanti saya ngomong dulu ya. Sebentar. Ini kan belum selesai pilkada. Setuju. Tadi abang katakan ada bentuk perlawanan secara demokrasi yang nanti bahwa partai politik akan lebih baik. Oleh karenanya teman Ahok mendukung kepada partai politik. Tapi jangan lupa masyarakat yang ada di bawah di seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta, itu masyarakat yang konstituen, ya, dalam arti mereka mendukung salah satu di mana figur-figur partai politik itu menjadi calon. Jangan lupa, kalau sekarang Ahok katakan tadi ya, Ahok katakan tadi bahwa banyak kecenderungan di partai politik itu banyak korupsi. Sah-sah saja dengan. Tapi penentuan nanti saya bilang, saya berbicara benar. Stigmatisasi begitu kan? Iya, tapi bisa berikan kepercayaan masyarakat untuk memilih. Berikan kepercayaan masyarakat untuk memilih. Kesempatannya nanti di 2017. Nah, itu jangan maksud saya jangan kemudian dianggap pilkada ini selesai, tidak. Dan masyarakat akan bersatu mengalahkan Ahok. Setuju. Pasti Anda berusaha bagaimana supaya dan gini Bang. Ini maksud saya Pak Yoris jangan ini Bang ya. Iya, saya sangat setuju. Karena yang kita khawatir ini nggak ada lawan tanding terhadap Ahok di 2017. Ya bisa. Saya dukung kau. Jangan boleh kampanye karena jangan secara general. Ya, jangan secara general. Orang-orang ini pikir ini kan calon gubernur ini tidak baik. Jangan secara general. Saya bilang bukan Anda. Oke. Makanya saya bilang
Bang Yoris itu terlalu tendensius pada saya gitu. Kalau saya enggak. Bebas saja kita bicara. Anda terlalu sensitif saja mungkin, Bang. Iya, makanya saya bilang bebas saja bicara. Kalau Anda bela Ahok silakan. Saya punya persepsi kepada persoalan regulasi, konsistensi. Karena nanti dia sebagai anggota dewan. Iya, saya diundang ini sebagai anggota dewan. Kalau saya nggak bicara juga, bukan. Saya bicara terakhir gitu ya, terakhir Bang Haji Lulung, kalau misalnya terpilih lagi Ahok sebagai gubernur, Anda yakin nggak dia bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan DPR? Itulah saya bilang. Ya, makanya saya yang terhormat Bang Yoris, awal ini yang baik, Nah, itu. Awal ini yang baik. Ini orang kan loncat-loncat ini. Ya enggak? Orang nggak bisa dipegang. Jadi ada amanah buat Bang Yoris ya? Tidak punya komitmen, saya bilang tidak punya komitmen dan tidak konsisten. Jadi ada amanah buat Bang Yoris? Ada amanah. Bang Yoris yang menjalankan amanah itu kira-kira? Kalau yakin menang, belum tentu. Coba tanya dulu, ini kan kita tidak ya. Belum mulai Sebagai rival, sebagai rival, saya katakan wartawan tanya saya 2 kali, iris kuping saya menang. Wih, 2 kali. Sekarang saya bilang nih, menang kalah. Sama persis pertanyaan dengan Bang Yoris. Cukup. Bang Lulung, Ahok menang nggak? Saya cuma sederhana, kalah. Oke. Karena rakyat Jakarta akan bersatu. Bagaimana Ahok memusuhkan orang miskin? Jangan lupa itu. Ahok menggusur orang miskin. Itu yang memanusiakan mereka. Oh tidak. Bang Yoris, terakhir Bang Yoris, untuk mungkin. Saya sih enggak lah, Pak. Kita begini, Golkar Singkat, Bang. memberikan komitmen untuk mendukung Ahok, bukan serta-merta atau bukan mencari satu bargain politik apa, tetapi kita melihat bahwa harus ada terobosan dalam rangka memperbaiki Jakarta sebagai ibu kota negara. Dan Ahok sudah melakukan itu, dan sekarang harus kita mempertahankan dia. Itulah maksudnya Golkar, tanpa ada pamrih. Ini kan orang bicara harus ada bargain segala macam, tidak. Bang Yoris, Golkar ada juga di DPRD. Akankah Golkar juga ikut untuk memfasilitasi hubungan yang selama ini agak terputus menjadi lebih harmonis? Komunikasi politik itu kan on and off, biasa lah. Dalam dinamika kita bisa lihat. Dan ini politik modern, ini kan sehari tinggal bagaimana kita membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Yang penting satu, kita punya komitmen untuk membangun bangsa ini. Membangun bangsa tidak dengan komitmen. Ya, komitmen konsisten. Komitmen dan konsisten. Singkat saja, Bang. Saya berharap dukungan dari parpol itu tujuannya untuk jangka panjang, jangan untuk jangka pendek. Ya itu jangan yang hati masyarakat lagi ya. Jangan kecewakan hati masyarakat. Dan kemudian kalau saya pribadi berharap bahwa nanti itu di pilkada itu betul-betul Ahok mendapatkan lawan yang seimbang, dan itu hanya ini kuncinya sebetulnya di PDIP. Kita berharap PDIP seperti apa keputusannya, itu aja. Baik. Meskipun Bang Yoris sebenarnya tahu ya, gitu kan ya. Apakah PDIP merapat atau enggak? Kalau duga-duga sih ada, tapi nggak mungkin juga diungkapkan. Gimana nih Bang Yoris? Kira-kira PDIP merapat atau enggak? Kita lihat nanti. Itu demokrasi lah, nggak usah dibahas banyak. Bang Zainal. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.